Oke, welcome back teman-teman semuanya. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Saya mau jelasin ya terkait setelah listing Pi Network di harga ya tidak jauh lah seperti prediksi saya kemarin teman-teman ya. Karena harga tertinggi ya kalau kita lihat di Bitget Exchange teman-teman ya, kita lihat di sini dia sempat di 3,4 dolar ya, dan sudah saya mention ke kalian di video saya ya kemarin kalau saya nggak salah, dia nggak akan lari jauh dari 2 dolar ya, itu prediksi saya. Oke, dan banyak yang bertanya ke saya barusan ya tadi setelah listing, Bang kira-kira gimana nih Pi Network ini akan ada peluang untuk grow up ya sampai harga ya puluhan dolar ya, ataupun ke ratusan dolar ya, banyak yang bertanya seperti itu. Tapi sekali lagi ya, di dunia kripto segala sesuatu itu bisa terjadi apapun itu ya, sudah banyak contoh kalian bisa lihat sendiri, mulai dari meme coin, mulai dari kripto-kripto lainnya ya. Contohnya Bitcoin dulu harganya berapa sih ya, sekarang harganya gede banget ya, Ethereum ya, kira-kira seperti itu. Oke, yang menurut saya positif banget ya, banyak exchange yang tertarik ya, bahkan langsung di listing di hampir 40 ya exchange ya, dari besar maupun kecil ya sudah melisting ya. Happy cuan buat kalian semuanya, tetap syukuri karena ini gratis kalian garap ya. Ya mau nggak mau kita harus syukuri teman-teman ya, karena gratis, kalian nggak perlu ikut ICO ya, kalian nggak perlu ikut presale ya, kalian sudah bisa cuan. Nah, faktor yang berita enaknya dulu deh ya, berita enaknya dulu. Berita enaknya Pi Network ini bisa grow up, menurut saya seperti itu ya. Kenapa dia bisa rebound lagi di harga yang tinggi, tapi saya nggak spesifik ya sebutkan di harga berapa. Dia bisa naik lagi teman-teman ya, karena kalau kita lihat banyak orang ya di komunitasnya ya, di komunitas ini semua banyak yang tetap kekeh untuk ngehold. Oke, otomatis ya bisa dibilang ya komunitasnya memang kuat untuk ngehold ya, kira-kira seperti itu bagus ya. Itu bisa menjadikan Pi Network ini mahal lagi ya, karena kebutuhan itu pasti berkurang ya. Jadi kita kembali ke supply and demand ya, persediaan, sorry bukan kebutuhan, persediaan berkurang ya. Apalagi kalau 100% ya holder itu ngehold, 100% dari kalian semua ya ngehold ya, otomatis harga akan naik. Karena apa? Permintaan pasar ya itu pasti sangat-sangat tinggi. Tetapi ya harus 100% dari kalian ya semua harus ngehold ya. Karena di sini Pi Network sudah masuk market teman-teman ya, otomatis pembeli baru juga sudah ada ya. Karena kalau kita lihat di Bitget ya, ini hal positif dulu nih ya. Di Bitget ya, ini untuk pesanan yang well ya, yang paus investor besar yang membeli Picoin ini ya, ini nggak main-main ya teman-teman. Lihat ya, ini ada yang beli 157.000 koin, ada yang beli 337.000 koin ya. Ini harganya di range 1,1 dolar loh ya, tapi orang masih membeli dengan jumlah yang fantastik menurut saya ya, fantastis ya. 166.000 dolar. Ini transaksi per detik ya teman-teman ya, jadi ini real, ini di Bitget ya. Oke, di harga 1 dolar, 1,1 dolar masih ada yang beli nih ya, lihat ya, jalan terus nih. 158.000 ini koin teman-teman ya, ini quality Pi Network ya. Ada yang beli 336.000 di harga 1 dolar, ada yang beli 90.000, 140.000 ya. Jadi kalian yang ngejual cuma 1.000 koin, cuma 50 koin ya, ini dimakan semua sama mereka ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang kalau kalian kompak, tetapi ya saya garis bawahi ya, tetapi kalian harus kompak semua holder gitu loh ya. Karena lawan kalian adalah orang-orang ini, pembeli baru ya. Pembeli baru ini mungkin yakin ya, ini bisa dijadikan acuan juga ya. Pembeli yang baru ini yakin teman-teman ya bakal grow up lagi. Makanya mereka serok
di harga murah, di harga 1,1 dolar mereka serok barbar banget nih ya. Ini berita positifnya. Jadi kemungkinan akan ada lonjakan lagi nih untuk Pi Network. Tapi sekali lagi ya teman-teman, saya berbicara sesuai dengan data ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali ya. Ini hal positifnya. Saya mau ke hal berita jeleknya lah ya. Berita jeleknya kalau saya buka teman-teman ya, untuk di Pi Block Explorer ya, karena saya tracking di CoinMarketCap ya, ini belum ada hashnya ya, hash yang bisa kita tracking transaksinya ya. Jadi saya kembali ke MinePi ya, MinePi websitenya, kira-kira seperti itu. Nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat ke bagian payment ya, entah ini payment jadi gini ya, store liquidity ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu yang lainnya, store liquidity ke exchange bisa jadi, tapi saya tidak mengatakan itu real store liquidity. Tapi kenapa saya berpikir seperti itu? Karena transaksinya di sini gede-gede banget teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, saya batasi saja nih ya. Saya pilih yang payment aja nih ya. Contoh account yang ini, teman-teman bisa lihat ya, dia punya saldo ya dari Pi Network ya 3 jutaan ya, 37 juta ya. 37 juta kalau harga sekarang 1 dolar ya 37 juta dolar teman-teman ya. Rupiahnya berapa kalian kali aja, 37 juta dikali 16.300 sekarang USDT. Kira-kira seperti itu. Dan kalau di bagian Pi Block Explorer ini, kalau saya keliru silakan kalian komen dan ajari saya kalau saya keliru ya. Dan tapi setahu saya ya, kalau saya mau tracking hash transaksinya hanya ada di Pi Block Explorer ini ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk di sini kalau kalian tandai ini semua di bagian payment ini, di pembayaran ini ya, ini semua pembayaran gede-gede teman-teman ya. Makanya saya curiga ini mungkin store liquidity ke exchange ya, kira-kira seperti itu. Teman-teman nanti apa ya? Saya kurang, semoga teman-teman paham lah ya apa itu liquidity ya. Soalnya kalau saya jelasin liquidity itu agak panjang. Tapi simpelnya gini lah ya, untuk suatu token atau suatu koin supaya ada harganya ya, jadi harus ada likuiditasnya ya, kira-kira seperti itu ya. Itu garis pokoknya seperti itu. Tapi kalau kalian mau cari lebih detail apa itu liquidity ya, kalian bisa Google lagi nih, atau kalian bisa nonton di YouTube, siapa tahu sudah ada yang bahas apa itu liquidity ya. Intinya seperti itu. Ini semua transaksi besar teman-teman ya. Saya sudah tanda ini Meli, ada MDIR ini juga. Ini berapa nih? Nah ini dia cuma punya 4 jutaan, 4,2 juta saldo Pi Networknya mereka ya, kira-kira seperti itu. Nah kenapa saya bilang ini berita kurang baik ya? Tadi kan sudah berita positifnya ya, berita negatifnya ini kenapa saya bilang begitu? Karena ini keluar semua teman-teman ya. Ini keluar ya, otomatis ya dia akan masuk ke market ya, otomatis tersirkulasi. Jadi orang-orang baru bisa membelinya ya. Contohnya ini ya, mereka beli ya, kira-kira seperti itu. Mereka beli tapi ada yang jual. Yang jual yang mana? Kalian bisa lihat nih. Yang menjual bukan sedikit ya, yang menjual juga banyak ya. Di sini ada yang jual ini nih 8.000, 9.000, 117.000, 88.000, 122.000, 44.000. Tetapi kalau kita mau bandingkan yang jual ya sama yang beli teman-teman ya, masih banyak yang terbalik teman-teman ya. Kalau kita mau lihat yang jual teman-teman ya, itu lebih banyak ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau mau bilang ada harapan ya, saya tidak mengatakan spesifik di harga berapa ya, tapi saya yakin pasti grow up ya, dengan catatan ya, kalau kalian mau harganya tinggi ya otomatis kalian harus pakai ilmu supply and demand ya. Kenapa banyak saya lihat komen-komen di sosial media yang lain bilang, wah kalian tuh nggak ngerti konsep dari Pi Network ya, kalian tidak ngerti ya. Banyak yang mengatakan seperti itu, ke saya juga ada yang mengatakan juga ke influencer lain, dan saya baca sebenarnya bukan mau ini ya teman-teman ya, bukan mau sok tahu,
Tapi kalau kita berbicara koin ya, koin apapun itu kalau sudah di market ya, sudah tersirkulasi beredar di market ya, yang menentukan harga adalah market ya, kira-kira gitu. Ya, bukan holder ya, bukan pemilik koin ya yang bisa menentukan harga kalau dia sudah di market ya. Ataupun kita berbicara CEO dari Pi Network ya, dia tidak bisa menentukan harga kalau koin ini sudah 100% tersirkulasi di market ya. Dia tidak bisa menjadi market maker kecuali dia pegang banyak supply ya. Kecuali dia pegang ya 30% supply dari Pi Network, dia bisa kontrol harga. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu alasan saya mengatakan kalau kalian mau Pi Network naik ya, sebaiknya kalian hold ya. Itu kalau mau naik, tapi itu pun kalau harus 100% semua. Ya, semua yang mining itu harus 100% nge-hold. Karena lawan kalian adalah penjual-penjual ini ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Dan ada satu kemungkinan lagi teman-teman ya. Kalau kalian berpikir harganya bisa ke ratusan dolar ya, ada kemungkinan itu terjadi 100% ya. Ada kemungkinan dia mau jadi harga 500 dolar pun bisa Pi Network ini. Tapi harus ada ya. Itu kemungkinan bisa ya, 100% bisa. Tetapi itu sangat mustahil karena harus ya terjadi pembakaran supply yang besar-besaran ya, apalagi supply yang sudah beredar ya. Ya kalian berdoa saja banyak yang salah kirim ke wallet terus ke burn sendiri atau kebakar sendiri ya. Soalnya kalau dia ke burn, dia akan masuk di dead wallet ya. Itu artinya ya koin itu hilang ya. Semakin banyak koin hilang, semakin banyak orang salah transfer ya, semakin berkurang supply-nya ya. Kira-kira seperti itu. Itu kemungkinan yang bisa terjadi. Contoh di koin-koin yang sudah lewat ya, yang sudah ngepump berapa persen, bahkan ya pas dikirim ada yang terbakar 30% dari supply, akhirnya koinnya langsung meledak. Makanya koin-koin sekarang banyak event pembakaran koin ya, dia burning mandiri, kira-kira seperti itu ya. Terus saya mau mention juga buat kalian semuanya ya, jadi hati-hati para penipu ya. Di Twitter itu sekarang banyak penipu ya, apalagi di komunitas-komunitas ini sama. Ini connect ke ke Twitter ya. Jadi di antara mereka semua ini yang komen-komen di Twitter ya, teman-teman ingat baik-baik. Ada saya baca ya, mereka mengatakan nggak usah dijual Pi Network kalian ya. Nggak usah dijual ke bursa, jual aja ke saya. Kalian jual ke saya beli $1.000 per koin. Ada yang mengatakan, wah saya beli aja $500 per koin, $300 per koin ya. DM saya atau chatting saya, WhatsApp saya. Nah itu bahaya teman-teman ya. Dia bisa ambil alih koin kalian karena itu penipu semua ya. Kira-kira seperti itu. Nah semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian yang lain ya. Thank you buat kalian semuanya.